sebelum smartwatch menjadi pintar 6. Dulu, jam tangan hanya memiliki satu tugas. Menunjukkan waktu. Kita melihat jarum. Mengetahui jam. Selesai. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana jika jam tangan bisa melakukan lebih banyak hal? Bagaimana jika sebuah benda kecil yang menempel di pergelangan tangan bisa menjadi komputer mini? Gagasan tersebut terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Tetapi sebenarnya, perjalanan menuju smartwatch sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu. Pada awal perkembangan jam tangan elektronik, para produsen mulai mengganti mekanisme mekanis dengan komponen elektronik. Kemudian pada tahun 1972, muncul salah satu jam digital yang sangat terkenal, yaitu pulsar time computer. Jam ini tidak lagi menggunakan jarum tradisional. Waktu ditampilkan menggunakan angka digital. Pada masa itu, teknologi tersebut terlihat sangat futuristik. Bayangkan sebuah benda kecil di pergelangan tangan yang dapat menampilkan waktu menggunakan elektronik. Tetapi perkembangan tidak berhenti di sana. Jika jam tangan sudah memiliki rangkaian elektronik dan layar digital, muncul kemungkinan baru. Bagaimana jika jam tangan bisa memiliki fungsi tambahan? Pada dekade 1970-an dan 1980-an, berbagai perusahaan mulai bereksperimen dengan jam tangan yang memiliki fitur tambahan. Salah satu yang paling menarik adalah kalkulator. Jam tangan kalkulator memungkinkan pengguna melakukan perhitungan sederhana langsung dari pergelangan tangan. Tombol-tombol kecil ditempatkan di sekitar layar. Untuk anak muda pada masa itu, jam seperti ini terlihat seperti teknologi masa depan. Namun mengetik angka pada tombol yang sangat kecil bukanlah hal mudah. Meski begitu, eksperimen tersebut membuktikan satu hal. Jam tangan tidak harus hanya menunjukkan waktu. Jam tangan dapat menjadi perangkat elektronik multifungsi. Kemudian perkembangan komputer mini mulai memberikan pengaruh. Semakin kecil komponen elektronik, semakin banyak fungsi yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat kecil. Produsen mulai bereksperimen dengan kalender, alarm, stopwatch, permainan sederhana, bahkan penyimpanan informasi. Salah satu perusahaan yang terkenal dalam eksperimen ini adalah Seiko. Pada era 1980-an, Seiko mengembangkan berbagai perangkat yang mencoba menggabungkan jam tangan dengan fungsi komputer. Ada jam yang dapat menyimpan catatan. Ada yang dapat berkomunikasi dengan komputer. Ada pula yang dirancang untuk bekerja bersama perangkat elektronik lainnya. Namun teknologi tersebut masih memiliki banyak keterbatasan. Layar kecil. Memori terbatas, baterai terbatas, dan kemampuan pemrosesan sangat sederhana dibandingkan smartphone modern. Kemudian muncul perkembangan lain. Jam tangan mulai memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Pada masa itu, konsep ini masih sangat terbatas. Tetapi ide dasarnya sudah sangat penting. Jam tangan tidak lagi harus bekerja sendirian. Ia dapat menjadi bagian dari ekosistem perangkat elektronik. Memasuki dekade 1990-an, perkembangan komputer dan komunikasi digital semakin cepat. Ponsel mulai menjadi semakin populer. Internet mulai berkembang. Dan manusia mulai terbiasa membawa perangkat digital kemana-mana. Tetapi ada sebuah masalah. Ponsel semakin banyak memiliki fungsi. Telepon, pesan, kalender, kamera, internet, musik. Semakin pintar ponsel, semakin sering manusia harus mengeluarkannya dari saku. Para insinyur kemudian melihat peluang. Bagaimana jika sebagian informasi dari ponsel dapat ditampilkan langsung di pergelangan tangan?
Ide tersebut menjadi salah satu dasar perkembangan smartwatch modern. Namun pada masa itu, teknologi belum cukup matang. Layar belum cukup bagus. Baterai belum cukup kuat. Koneksi nirkabel belum cukup praktis. Dan sistem operasi untuk perangkat kecil masih terbatas. Karena itu, smartwatch belum langsung menjadi produk massal. Tetapi beberapa perusahaan terus mencoba. IBM bahkan pernah memperkenalkan konsep jam tangan yang memiliki kemampuan komputer pada akhir 1990-an. Kemudian Microsoft juga ikut mengembangkan konsep jam pintar melalui teknologi spot pada awal 2000-an. Jam dapat menerima informasi tertentu melalui jaringan radio, berita, cuaca, pesan, dan informasi lainnya. Konsepnya sangat menarik. Tetapi pasar belum benar-benar siap. Perangkat masih mahal. Fungsinya terbatas. Dan smartphone belum menjadi pusat kehidupan digital seperti sekarang. Namun perlahan-lahan semuanya berubah. Ponsel menjadi semakin pintar. Layar semakin kecil dan hemat energi. Bluetooth berkembang. Internet seluler semakin cepat. Dan teknologi sensor semakin kecil. Semua perkembangan tersebut akhirnya menciptakan kondisi yang sempurna. Jam tangan tidak lagi hanya harus menunjukkan waktu. Jam tangan bisa menjadi komputer kecil di pergelangan tangan. Dan babak baru segera dimulai. Ketika jam tangan mulai terhubung dengan dunia 7. Memasuki tahun 2000-an, dunia teknologi berubah sangat cepat. Ponsel semakin pintar. Internet semakin mudah diakses. Bluetooth semakin populer. Dan layar semakin baik. Semua perkembangan ini membuka peluang baru untuk jam tangan. Jam tidak lagi harus bekerja sendiri. Ia dapat terhubung dengan ponsel. Konsep tersebut menjadi salah satu langkah paling penting menuju smartwatch modern. Pada awal 2000-an, Microsoft memperkenalkan teknologi spot. Konsepnya memungkinkan jam tangan menerima informasi melalui jaringan radio. Pengguna dapat melihat berbagai informasi langsung dari pergelangan tangan. Teknologi tersebut menarik, tetapi belum menjadi revolusi besar. Perangkat pintar pada masa itu masih menghadapi masalah klasik. Baterai, ukuran, harga, dan keterbatasan koneksi. Kemudian muncul perkembangan yang jauh lebih penting. Smartphone mulai menjadi pusat kehidupan digital. Layar sentuh menjadi populer. Aplikasi berkembang. Dan Bluetooth memungkinkan perangkat kecil berkomunikasi dengan smartphone. Sekarang jam tangan dapat menjadi layar kedua. Notifikasi pesan dapat muncul di pergelangan tangan. Panggilan dapat diketahui tanpa mengambil ponsel. Musik dapat dikendalikan. Jam dapat menampilkan kalender dan informasi lainnya. Salah satu perusahaan yang berhasil menarik perhatian besar adalah Pebble. Pebble menggunakan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mencoba menjadi smartphone kecil, jam ini fokus menjadi pendamping smartphone. Notifikasi menjadi salah satu fungsi utamanya. Pengguna dapat melihat informasi penting tanpa harus terus-menerus membuka ponsel. Konsep tersebut terbukti menarik. Kemudian perusahaan besar mulai masuk. Samsung memperkenalkan Galaxy Gear pada 2013. Jam ini membawa layar sentuh, kamera, koneksi dengan smartphone, dan berbagai fungsi pintar. Meskipun generasi awal masih memiliki banyak keterbatasan, arahnya sudah jelas. Smartwatch bukan lagi sekadar jam digital. Ia mulai menjadi perangkat komputer kecil yang dipakai di pergelangan tangan. Namun revolusi berikutnya akan datang dari Apple. Apple memperkenalkan Apple Watch
pada 2015. Perangkat ini membawa smartwatch ke tingkat popularitas yang jauh lebih besar. Desain menjadi sangat penting. Layar menjadi lebih baik. Interaksi menjadi lebih sederhana. Dan perangkat mulai memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kesehatan serta aktivitas pengguna. Smartwatch mulai digunakan untuk menghitung langkah, memantau aktivitas olahraga, mengukur denyut jantung, memberikan notifikasi, dan membantu pengguna mengatur berbagai aktivitas sehari-hari. Perubahan ini sangat penting, karena smartwatch mulai memiliki alasan untuk tetap berada di pergelangan tangan. Dulu kita memakai jam untuk melihat waktu. Sekarang kita memakainya untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, berolahraga, dan memantau kondisi tubuh. Jam tangan mulai berubah menjadi perangkat pribadi. Namun perjalanan smartwatch belum selesai. Karena setelah berhasil menjadi perangkat pendamping smartphone, smartwatch mulai berkembang menjadi perangkat yang semakin mandiri. Sensor semakin banyak. GPS mulai tersedia. Koneksi seluler mulai digunakan. Dan teknologi kesehatan berkembang semakin cepat. Jam tangan mulai mengetahui lebih banyak tentang aktivitas penggunanya. Dari sekadar mengetahui waktu, menjadi mengetahui berapa banyak langkah yang sudah dilakukan. Dari melihat tanggal, menjadi memantau aktivitas olahraga. Dan dari sekadar alarm, menjadi perangkat yang dapat memberikan peringatan tertentu berdasarkan data sensor. Smartwatch akhirnya menemukan identitasnya sendiri. Bukan hanya jam. Bukan hanya smartphone kecil. Tetapi perangkat yang berada di antara teknologi dan tubuh manusia. Dan perkembangan tersebut akan membawa kita menuju bab berikutnya. Karena ketika sensor semakin canggih, smartwatch mulai menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia mulai menjadi perangkat pemantau kesehatan dan kebugaran. Ketika jam tangan mulai memahami tubuh kita. Smartwatch modern memiliki sesuatu yang tidak dimiliki jam tangan biasa. Sensor. Sensor inilah yang membuat smartwatch benar-benar terasa pintar. Di bagian belakang perangkat, terdapat berbagai komponen kecil yang bekerja hampir sepanjang waktu. Ada sensor gerakan. Ada sensor detak jantung. Ada GPS. Ada sensor cahaya. Dan pada beberapa perangkat, terdapat sensor tambahan untuk berbagai fungsi kesehatan. Ketika seseorang berjalan, sensor gerakan dapat mendeteksi perubahan posisi tangan. Ketika seseorang berlari, sistem dapat memperkirakan aktivitas dan jarak. Dengan GPS, smartwatch dapat mengetahui lokasi dan jalur perjalanan. Kemudian sensor denyut jantung membuat fungsi smartwatch semakin menarik. Perangkat dapat membaca perubahan denyut jantung melalui sensor optik. Cahaya digunakan untuk mendeteksi perubahan tertentu pada aliran darah di bawah kulit. Dari data tersebut, perangkat dapat memperkirakan denyut jantung. Semua data kemudian diproses oleh perangkat lunak. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Detak jantung, jumlah langkah, kalori, jarak, kecepatan, durasi olahraga, dan berbagai informasi lainnya. Perubahan ini membuat smartwatch semakin dekat dengan dunia kesehatan dan kebugaran. Kemudian beberapa perangkat mulai memiliki kemampuan elektrokardiogram atau ECG. Teknologi tersebut memungkinkan perangkat tertentu merekam aktivitas listrik jantung dengan cara yang lebih spesifik dibandingkan sensor optik biasa. Namun smartwatch bukan alat pengganti dokter. Data yang diberikan merupakan informasi untuk membantu pengguna memahami kondisi dan aktivitas tubuh.
Teknologi ini menunjukkan bagaimana perangkat yang awalnya hanya digunakan untuk melihat waktu kini mampu mengumpulkan berbagai jenis data biologis. Dan inilah salah satu perubahan terbesar dalam sejarah smartwatch. Jam tangan mulai menjadi perangkat yang selalu menempel pada tubuh. Smartphone bisa diletakkan di meja. Laptop bisa ditinggalkan. Tetapi jam tangan tetap berada di pergelangan tangan sepanjang hari. Karena itu, smartwatch dapat mengumpulkan data aktivitas secara terus-menerus. Saat kita berjalan, saat berlari, saat beristirahat, bahkan saat tidur. Fitur pemantauan tidur kemudian menjadi semakin populer. Smartwatch dapat memperkirakan pola tidur berdasarkan gerakan dan berbagai sensor lainnya. Pengguna dapat melihat berapa lama mereka tidur dan mendapatkan berbagai metrik yang disediakan perangkat. Namun semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar pula tantangan privasi. Smartwatch mengetahui banyak hal tentang penggunanya. Lokasi, aktivitas, kebiasaan, dan berbagai data tubuh. Karena itu, keamanan data menjadi bagian penting dari perkembangan smartwatch. Teknologi juga semakin berkembang dalam hal konektivitas. Smartwatch modern tertentu dapat terhubung langsung ke jaringan seluler. Artinya, pengguna tidak selalu harus membawa smartphone untuk melakukan beberapa aktivitas. Panggilan, pesan, musik, navigasi, dan berbagai layanan lainnya dapat dilakukan langsung dari pergelangan tangan. Smartwatch perlahan menjadi lebih mandiri. Namun ukuran tetap menjadi tantangan. Bagaimana memasukkan semakin banyak teknologi ke dalam perangkat yang sangat kecil? Setiap sensor membutuhkan ruang. Baterai juga membutuhkan ruang. Layar membutuhkan ruang. Dan semua komponen harus tetap nyaman digunakan. Karena itu, para insinyur terus mencari cara membuat komponen semakin kecil dan hemat energi. Perkembangan baterai juga menjadi sangat penting. Smartwatch harus mampu bekerja selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jika terlalu sering diisi ulang, pengguna bisa kehilangan kenyamanan. Karena itu, efisiensi energi menjadi salah satu tantangan utama. Di masa depan, sensor smartwatch kemungkinan akan semakin banyak. Perangkat dapat memiliki kemampuan membaca lebih banyak informasi. Namun pertanyaannya bukan hanya seberapa banyak sensor yang bisa dimasukkan. Pertanyaannya adalah bagaimana data tersebut digunakan. Jika data dapat diproses dengan baik, smartwatch bisa menjadi asisten pribadi yang semakin pintar. Ia dapat membantu pengguna memahami aktivitas, memberikan pengingat, membantu olahraga, dan memberikan informasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Namun masa depan smartwatch mungkin akan jauh lebih besar daripada sekadar menambahkan sensor. Karena teknologi ini perlahan bergerak menuju satu tujuan. Menjadikan jam tangan sebagai komputer pribadi yang benar-benar berada di tubuh kita. Masa depan smartwatch dan penutup 6. Jika kita melihat kembali sejarah jam tangan, perubahannya benar-benar luar biasa. Dulu jam tangan hanya memiliki jarum. Kemudian muncul jam digital. Setelah itu kalkulator. Kemudian jam yang dapat berkomunikasi dengan komputer. Lalu smartwatch yang terhubung dengan smartphone. Dan sekarang jam tangan mampu memantau berbagai aktivitas tubuh. Perjalanan tersebut menunjukkan satu hal. Jam tangan tidak lagi hanya digunakan untuk mengetahui waktu. Ia telah berubah menjadi komputer kecil yang menempel pada tubuh manusia. Namun masa depan smartwatch mungkin akan lebih menarik lagi. Salah satu perkembangan yang mungkin terus terjadi adalah layar fleksibel. Layar dapat dibuat lebih tipis,
lebih melengkung. Bahkan mungkin dapat mengikuti bentuk pergelangan tangan dengan lebih alami. Baterai juga akan terus berkembang. Semakin baik teknologi baterai, semakin lama smartwatch dapat digunakan tanpa harus sering diisi ulang. Kemudian kecerdasan buatan akan menjadi bagian penting. Smartwatch masa depan mungkin tidak hanya menampilkan data. Ia dapat memahami data tersebut. Misalnya, perangkat tidak sekadar mengatakan bahwa seseorang berjalan lebih sedikit hari ini. Sistem dapat memahami pola aktivitas pengguna dan memberikan saran yang lebih personal. Bukan hanya menjadi alat pencatat, tetapi menjadi asisten. Sensor juga kemungkinan menjadi semakin canggih. Perangkat masa depan mungkin mampu mengukur lebih banyak parameter tubuh. Namun semua perkembangan tersebut harus tetap disertai perhatian terhadap privasi. Karena smartwatch berada sangat dekat dengan tubuh kita, data yang dikumpulkannya bisa sangat pribadi. Lokasi, aktivitas, kebiasaan, data kesehatan, dan berbagai informasi lainnya. Semakin pintar perangkat, semakin penting pula keamanan datanya. Ada juga pertanyaan lain. Apakah smartwatch akan menggantikan smartphone? Kemungkinan besar tidak dalam waktu dekat. Smartphone memiliki layar yang jauh lebih besar dan kemampuan yang lebih luas. Tetapi smartwatch dapat menjadi pendamping yang sangat kuat. Ia memberikan informasi penting tanpa membuat kita harus terus-menerus melihat ponsel. Inilah mungkin fungsi terbesar smartwatch. Bukan menggantikan smartphone, tetapi mengurangi ketergantungan kita terhadap smartphone untuk hal-hal kecil. Kita tidak perlu mengambil ponsel hanya untuk melihat notifikasi. Tidak perlu membuka ponsel hanya untuk mengetahui waktu. Tidak perlu terus memegang smartphone ketika sedang berolahraga. Semua informasi penting dapat muncul langsung di pergelangan tangan. Dan mungkin perkembangan berikutnya akan membuat smartwatch semakin tidak terasa seperti jam. Ia bisa menjadi bagian dari pakaian. Bisa terhubung dengan perangkat lain. Bisa menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan mungkin suatu hari nanti menjadi pusat kendali berbagai perangkat di sekitar kita. Rumah, mobil, smartphone, komputer, dan berbagai perangkat lainnya. Jika kita kembali ke awal cerita, semua ini terasa luar biasa. Dari sebuah jam yang hanya menunjukkan waktu, kini kita memiliki perangkat yang dapat menerima pesan, menjalankan aplikasi, memantau aktivitas, mengetahui lokasi, mengukur berbagai data tubuh, dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Semua itu berada di pergelangan tangan. Dan perjalanan tersebut belum selesai. Mungkin smartwatch yang kita gunakan sekarang suatu hari akan terlihat sangat sederhana. Sama seperti kita melihat jam digital generasi pertama hari ini. Teknologi selalu bergerak. Semakin kecil, semakin cepat, semakin pintar, dan semakin dekat dengan manusia. Itulah evolusi jam tangan pintar. Dari sekadar alat penunjuk waktu, menjadi perangkat elektronik, kemudian menjadi komputer mini, dan akhirnya menjadi salah satu teknologi wearable paling populer di dunia. Kalau kamu suka cerita sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah teknologi berikutnya. Klik like kalau kamu menikmati perjalanan evolusi smartwatch dari jam digital hingga perangkat pintar modern. Dan jangan lupa share video ini kepada teman atau keluarga yang menurut kamu tertarik dengan sejarah teknologi. Karena benda yang kita gunakan setiap hari seringkali memiliki perjalanan sejarah yang jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Dan mungkin smartwatch yang kita pakai hari ini bukanlah akhir dari evolusi jam tangan.
Bisa jadi. Ini baru awal dari era ketika teknologi benar-benar menjadi bagian dari tubuh manusia. Sampai jumpa di kisah teknologi berikutnya.